Apakah teman-temannya sudah masuk semua? Ini Ibu sudah men-invite kalian di Google Classroom kalian untuk kegiatan hari ini. Kalau sudah, kita mulai pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya Ibu bertanya dulu, apakah suara Ibu terdengar jelas oleh kalian? Jelas, Bu. Ya, kalau visualnya bagaimana? Terlihat jelas juga? Jelas, Bu. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, anak-anak Bu Eka. Mau ngecek dulu nih kerapihan kalian, seragam kalian. Boleh di kameranya dibuka semua biar Ibu bisa ngecek. Hari ini kan hari Kamis, jadi pakaiannya batik. Dimas batiknya udah kekecilan ya, makanya pakai baju putih ya? Iya, nggak apa-apa, karena dari sekolah juga belum ada batiknya ya. Sebelum kita memulai pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Sebelum sini ada benda berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, kemudian kamu nebak-nebak bendanya apa ini, kayak nyebutin ciri-cirinya atau apa. Bu Eka cukup menjawab iya, tidak, atau bisa jadi. Oke? Iya, benda padat. Lalu apa, Elva? Batu. Ya, nggak tahu sih. Bisa jadi, dikit lagi. Peninggalan sejarah ya, Bu? Untuk saat ini tidak digunakan kehidupan sehari-hari. Apa, JJ? Patung. Bukan, tidak. Ya, ada hubungannya sama materi hari ini. Mungkin kalian nggak kepikiran ya. Bendanya adalah tasbih. Kalian sebelum masuk ke pelajaran pengaruh Islam, kalian belajar apa dulu tuh sebelumnya? Masa Hindu-Buddha. Iya, pada masa Hindu-Buddha. Masih ingatkah kalian siapa yang membawa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia? 3 teori yang menjelaskan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. 3 teori Ya, itu apa aja? teori Wasya, teori Brahma, teori kesatria, sama teori arus balik. Teori masuknya Islam. Apakah teori masuknya Islam itu sama seperti teori masuknya Hindu-Buddha? Oke, tapi sebelumnya Bu Eka akan kirim kalian link post-test untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Ini Ibu share di Google Chat ya. Mereka akan mulai mempresentasikan materi hari ini. Nah, seperti yang tadi sudah sedikit Bu Eka bahas, hari ini kita akan belajar mengenai proses masuknya dan penyebarannya pengaruh Islam di Indonesia. Oke, sebelum belajar, Ibu Eka akan memberikan info mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Jadi pada hari ini tujuan pembelajarannya itu kalian mampu menjelaskan cara persebaran Islam di Indonesia dengan tepat. Yang pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode namanya problem based learning. Apa itu problem based learning? Jadi kalian belajarnya nanti akan Ibu berikan suatu permasalahan yang sama-sama secara berkelompok akan kita pecahkan. Nah, untuk penilaiannya kalian nanti ada penilaian penugasan, langsung masuk ke materinya. Tapi sebelum masuk ke materi, kalian sudah cek Google Classroom kalian, share LKPD itu yang nanti lembar kerja yang akan kita gunakan. Kemudian Ibu share juga bahan ajar. Nih, nanti kalian silakan buka. Kemudian medianya, PowerPoint yang sekarang Ibu gunakan udah Ibu share juga. Lalu ada link video YouTube mengenai materi hari ini. Nah, itu sudah Ibu share secara berkelompok semua sama. Jadi lengkapnya kalian silakan cek di link YouTube Bu Eka. Ke Indonesia dan dari mana tempat asalnya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengkaji pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Oke, menurut para ahli sejarah ini, teori masuk Islam itu ada 3, yaitu teori Gujarat, berarti dari India,
teori Mekah berarti dari Arab atau Mesir boleh. Kemudian teori Persia ini berarti asalnya dari negara Iran. Kalau zaman sekarang namanya negara Iran. Ini kalau dilihat ini adalah peta penyebaran Islam pada akhirnya sampai ke Nusantara atau ke Indonesia. Awal mulanya dari mana nih? Kalian perhatikan titik-titiknya. Ini ada yang dari mana ini? Dari Persia. Ya, betul, Persia. Nih yang warna merah. Kemudian Gujarat. iya, Gujarat nih. Letak Eka sudah melakukan pembagian kelompok. Ini ada kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Melia, Ryobi, Sela, Rasya Islami. Kelompok 2 itu ada Maiza, Dimas, JJ, Cesta. Kelompok 3 ada Anya, Carlos, Elva, dan Gavin. Nah, sekarang kalian tentukan kira-kira kelompok 1 yang akan menjadi ketua kelompoknya itu siapa. Kemudian kalian harus pembagian kerja ya, yang nanti yang presentasiin itu siapa, hasil kelompok hari ini, the artikel mengenai teori masuknya Islam di Nusantara. Jadi mungkin akan mendapatkan kebingungan kira-kira tuh yang benar yang mana di antara teori-teori yang sudah disebutkan di artikel ini. Nah, kalian berdiskusi bersama kelompok kalian cari sumbernya, tidak hanya berdasarkan artikel ini, kalian boleh cari di internet, kalian juga boleh baca dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Kalian explore lagi kira-kira di antara teori-teori tersebut, teori mana yang menurut kalian paling kuat. Silakan buka di LKPD kalian, ini kan sudah muncul nih. Lalu kalian berkomentar, misalnya ini kelompok 1 ya. Jadi kalian diskusinya di Google Classroom ini. Lalu kalian diskusikan kira-kira per kelompok ini jawabannya benar atau tidak ya, seperti itu. Kemudian ini yang nomor 2, berdasarkan artikel tadi, teorinya yang mana yang paling kuat kamu sebutkan dan alasannya apa. Berarti Ibu kasih waktu sekitar 15 menit paling lama, jadi 7.20 itu udah selesai semua, tapi dengan cara kalian diskusi ke Google Classroom. Oke, kalian tidak meninggalkan Google Meet, boleh di off kamera kalau Aku mau nanya. iya, silakan. Sela, apa? Ini berarti jawabannya langsung kita taruh di GCR aja ya. Terus yang naruh itu cuma 1 orang aja kan, Bu? Iya, jadi kan kalian berempat nih, yang ngetik salah 1 orang aja. Makanya kalian diskusinya di GCR. Presentasiin kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang presentasiin? Kelompok 2 yang presentasi Maiza, Bu. Maiza sudah siap presentasiin kelompok 2? Sudah, Bu. Untuk nomor 2, teori yang kita pilih dari kelompok 2 adalah teori yang paling kuat adalah teori Mekah, yaitu bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Teori ini dicetuskan Buya Hamka dan diperkuat oleh Anthony Jones. Terdapat bukti-bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah penganut mazhab Syafi'i, di mana kini sejak awal perkembangan Islam, mazhab Syafi'i sudah dianut oleh sebagian masyarakat Mekah dan Mesir. Selain itu, hubungan yang erat antara penduduk semenanjung Arab dengan bangsa Nusantara sudah terjadi sejak lama melalui perdagangan. Hal ini semakin diperkuat juga dengan adanya catatan dari Cina pada masa dinasti Tang yang menyebut bahwa sekitar abad ke-7 telah ada pemukiman Arab di Barus, yaitu wilayah pantai barat Sumatera, sekarang ada di Provinsi Sumatera Utara. Untuk yang nomor 2, menurut kita teori yang paling kuat itu teori Gujarat. Teori Gujarat sendiri itu merupakan salah satu nama tempat di wilayah India. Dalam teori Gujarat ini, penyebaran Islam di Indonesia pertama kali itu dibawa oleh para pedagang Gujarat India pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Di sini bisa kita analisa bersama-sama, menurut kalian berdasarkan bukti-bukti yang sudah disebutkan, yang mana yang paling related atau yang paling bisa kita jadikan dia sebagai yang paling kuat. Coba anggota yang lainnya yang belum bicara boleh memberikan pendapatnya atau menganalisis dan mengevaluasi dan berikan sedikit alasannya. Teori yang paling kuat adalah teori Mekah, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu 1. Kerajaan Samudra Pasa yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia menganut
mazhab Syafi'i yang saat itu dipakai di Mekah dan di Mesir. 2. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang dimana digunakan oleh Raja Mesir. Oke, kita beri tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Tepuk salut. Sama kamu. Salut. Oke, bagus buat kalian semua mengenai hari ini. Nah, menarik kesimpulan, ada saluran atau cara, ada cara apa aja yang tadi sudah disebutkan. Islam masuknya ada cara. Yang pertama, perdagangan, pernikahan, pendidikan, perdagangan, pernikahan, kemudian pendidikan, kesenian. pendidikan dan kesenian. Terus tadi ada teori apa saja? Coba sama-sama, ayo. Teori Islam masuknya ke Indonesia ada teori apa aja? Teori Gujarat. Iya, Gujarat, maka satu lagi Teori Persia. teori Persia ini dan kekurangannya. Jadi kita refleksi diri, kira-kira kelebihan belajar hari ini apa ya gitu. Terus kekurangannya apa ya? Misalnya kekurangannya Bu, kita jadi lebih semangat belajarnya, semakin pintar juga dalam kerja kelompoknya, Bu. Oke. Kalau kekurangannya ada, Carlos, tadi apa yang Carlos rasakan? Kalau kerja kelompok online begini kan susah ya, Bu ya. Kekurangannya itu jadi kita nggak bisa saling berdiskusi secara langsung, Bu. Jadi harus berjauhan, Bu. Iya, bagus sekali. Seperti itu ajaran baru, kita bisa ketemu langsung, jadi bisa diskusinya bisa langsung nih. Emang agak sulit kalau online seperti ini, tapi kalian harus tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, nanti akan ada post test. Ini linknya Ibu berikan ya di chat linknya. Ini pun nanti ada di GCR linknya. Nanti kamu bisa kerjakan ini ketika kalau kita sudah selesai belajar. Kegiatan minggu depan kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian juga kita akan belajar mengenai peninggalan-peninggalan ada apa aja untuk pertemuan nanti. Nah, seperti biasa nanti akan Ibu kirim lebih dulu LKPD dan bahan ajarnya. Jadi kalian bisa baca sebelum mulai pembelajaran. Oke, untuk hari ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Dimas, disiapkan temannya. Sebelum kita menutup pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai anggapan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh istirahat dulu, terus ikut GP2.